Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulyadi, pendamping PKH Kabupaten Bekasi, akan membuat video simulasi modul 2 tentang pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha sesi ke-7 memulai usaha. Untuk langkah ketiga, mengembangkan dan menilai kelayakan usaha. Selamat menyaksikan. Oke ibu-ibu, mau tambah pendapatan? Buka usaha yuk. Kurang semangat. Sekali lagi, mau tambah pendapatan? Buka usaha yuk. Oke, terima kasih. Kita akan lanjut ya Bu. Sekarang kita akan belajar bagaimana mengembangkan dan menilai kelayakan usaha ya ibu-ibu. Mari kita tonton film Memulai Usaha Tanpa Rencana, atau kalau di buku pintar ibu-ibu ada di halaman 99. Karena Ita sudah sekolah di PAUD, ibu punya banyak waktu luang untuk cari uang tambahan. Kebutuhan sekolah anak-anak kan makin banyak. 2 tahun lagi, Dewi masuk SMA dan Ita di TK. Padahal bantuan tinggal setahun lagi. Ibu mau coba jualan ikan, Pak. Apa berjualan ikan bisa untung, Bu? Pasti untung, Pak. Banyak kok ibu-ibu yang melakukannya. Ibu akan ambil ikan dari petambak di pagi hari dan menjualnya di pasar dengan harga lebih tinggi. Petambaknya dibayar setelah kita selesai jualan. Jadi, kita tidak perlu banyak modal. Ibu kan udah punya sedikit tabungan buat modal, Pak. Saya bayar ikan yang laku saja ya, Pak. Saya belum balik modal nih. Wah, tidak bisa, Bu. Berapa yang Ibu ambil tadi pagi? Ya segitu Ibu yang harus bayar sekarang. Karena dagangan ikan saya sering tidak laku, lama-lama modal saya menipis dan jualan saya jadi makin sedikit. Bahkan saya terpaksa berutang pada petambak kalau tidak bisa bayar ikan yang sudah saya beli. Oke, sudah selesai ya ibu-ibu filmnya. Nah, dari film tersebut, masalah apa yang terjadi pada usaha Bu Lili? Silakan perwakilan kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ayo silakan, siapa yang mau berpendapat? Saya Pak, Oh iya, silakan Bu Siti. menurut saya si Bu Lilik itu kurang perencanaan dalam menjalankan usaha. Jadi usahanya bukannya untung malah modalnya habis dan berhutang ke petambak gitu Pak. Iya, betul sekali Bu Siti. Terima kasih ya pendapatnya. Nah, dari film tersebut, kita jadi tahu ya ibu-ibu, suatu ide usaha tidak bisa langsung dilaksanakan begitu saja. Harus dipikirkan matang-matang bagaimana usaha tersebut akan dijalankan agar nantinya mendatangkan untung. Nah, selanjutnya, ayo kita pelajari flipchart 4A1 ya ibu-ibu tentang memulai usaha. Flipchart 4A, memulai usaha. 4A.1, menentukan ide usaha. Usaha apakah yang akan dilakukan? Ibu Lili akan berjualan ikan segar. Siapakah target pembelinya? Ibu-ibu yang akan berbelanja di pasar. Bagaimanakah untung bisa didapat nanti? Ikan dibeli dari petambak di pagi hari, kemudian dijual di pasar dengan harga jual yang lebih tinggi. Apakah penyebab kegagalan usahanya selama ini? Ibu Lili tidak dapat bersaing dengan penjual ikan segar lainnya, sehingga ikannya sering tidak laku. Terima kasih Bu Maimunah sudah membantu saya membacakan flipchart 4A.1 ya untuk menentukan ide usaha. Di mana di situ ada pertanyaan, usaha apa yang akan dilakukan? Nah, usaha yang dilakukan sama Bu Lili itu kan berjualan ikan segar. Siapa target pembelinya? Ibu-ibu yang berbelanja di pasar. Bagaimana untung bisa didapatkan nanti? Ibu Lili membeli ikan segar dari petambak di pagi hari dan menjualnya di pasar dengan harga yang lebih tinggi, dimana biar mendapatkan untung pastinya ya ibu-ibu ya. Lalu, apakah penyebab kegagalan usahanya selama ini? Ibu Lili tidak dapat bersaing dengan penjual ikan segar lainnya, sehingga
ikannya sering tidak laku. Setelah mempunyai ide usaha, mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang ide itu agar kita bisa mengembangkan dan menilai apakah ide tersebut dapat dilaksanakan atau tidak. Kita bisa mendapatkan informasi lebih jauh dengan datang ke pasar, bertanya kepada orang, mendengarkan berita dari TV, radio, dan lain-lain. Sekarang kita buka buku pintarnya ya ibu-ibu, buka di halaman 106. Di situ ada lembar cerita 4A mengumpulkan informasi. Nah, di situ kan ada 4 pernyataan ya. Karena di sini udah ada 4 kelompok, tolong untuk perwakilan kelompok 1 membaca yang pertama, yang kedua kelompok 2, yang ketiga kelompok 3, dan yang keempat kelompok 4. Oke ya, silakan kelompok 1 terlebih dahulu bacakan. 1. Dalam rangka merencanakan kembali usahanya, Ibu Lili pergi ke pasar tempat ia akan berjualan ikan nanti. Ibu Lili mengamati bahwa di pasar sudah banyak sekali orang yang menjual ikan segar. Sebagian besar pembelinya adalah ibu-ibu. Umumnya mereka membeli jenis ikan yang kecil. Ya, terima kasih Bu Rini telah mewakili kelompok 1 membacakan lembar cerita A mengumpulkan informasi, di mana dari pernyataan tersebut Ibu Lili dapat mengamati bahwa banyak penjual ikan segar di pasar. Lalu ibu-ibu lebih cenderung banyak membeli ikan kecil ya. Oke, selanjutnya untuk pernyataan nomor 2, silakan kelompok 2 perwakilannya. 2. Kemudian Ibu Lili bertanya kepada beberapa pembeli ikan. Dari situ ia mengetahui bahwa mereka lebih suka ikan kecil karena mudah dimasak untuk keluarga dan harganya juga cukup murah. Namun demikian, sebagian besar dari mereka mengatakan bahwa mereka lebih suka membeli ikan matang agar tidak repot memasaknya. Sayangnya, belum banyak orang yang menjual ikan matang. Ya, terima kasih Bu Aci telah mewakili kelompok 2 membacakan lembar cerita A untuk poin 2 ya. Ternyata setelah Bu Lili bertanya kepada beberapa pembeli di sana, Ibu Lili mengetahui bahwa ikan kecil lebih disukai oleh pembeli dibandingkan ikan besar karena pertama gampang dimasak di rumah, yang kedua harganya lebih murah. Tapi ternyata di situ Ibu Lili juga mengetahui kalau pembeli itu cenderung lebih memilih ikan matang. Namun sayangnya ternyata di pasar penjual ikan matang masih sedikit. Nah, selanjutnya untuk perwakilan kelompok 3, tolong bacakan untuk poin ketiga. Ya, silakan. 3. Ibu Lili juga mempelajari bahwa harga ikan yang banyak dibeli ibu-ibu tidak lebih dari 20.000 per kilo. Untuk menarik pelanggan, sebagian penjual ikan mereka setengah dari harga normal jika ikan-ikan tersebut belum laku pada jam 3 sore. Sesampainya di rumah, Ibu Lili menonton televisi yang memberitakan bahwa ratusan ikan dalam tambak di dekat desanya sedang diserang jamur. Akibatnya banyak ikan mati dan tidak dapat dimakan. Terima kasih Bu Yuni telah mewakili kelompoknya ya untuk membacakan lembar cerita 4A untuk poin ketiga ya. Nah, di situ dapat Ibu Lili bisa mempelajari ternyata daya beli ibu-ibu yang di pasar itu tidak lebih dari 20.000. Terus ternyata di pasar banyak penjual ikan yang menarik pelanggannya itu dengan cara memberikan diskon, malah sampai setengah harga dari harga normal untuk ikan-ikannya yang tidak laku di pagi hari dan dijual pada jam 3 sore. Terus setelah itu Ibu Lili kan tadi dia sampai menonton televisi dan dia mengetahui bahwa ada berita petambak yang ada di sekitar desanya Bu Lili itu sedang diserang hama, yaitu diserang jamur yang mengakibatkan ikan-ikan dari petambak tersebut mati dan tidak dapat dimakan. Nah, selanjutnya tolong perwakilan kelompok 4 untuk membacakan poin keempat ya. Ya, silakan Bu. 4. Setelah memikirkan seluruh informasi yang dikumpulkannya,
Ibu Lili menyimpulkan bahwa menjual ikan segar akan sangat sulit karena sudah banyak orang yang melakukannya. Ibu Lili kemudian mengubah usahanya di berjualan ikan matang yang dimasaknya terlebih dulu di rumah. Ia sering membantu tetangganya memasak ikan untuk acara-acara pernikahan. Ia akan membeli ikan dari pedagang di sore hari agar dapat harga yang murah. Sayangnya, Ibu Lili tidak memiliki modal cukup banyak sehingga ia hanya mampu membeli beberapa kilogram ikan dan membatasi variasi jenis makanan yang dijualnya setiap harinya. Terima kasih Bu Nani. Nah, dari poin keempat tersebut dapat disimpulkan bahwa menjual ikan segar justru cenderung lebih sulit ya. Lalu Ibu Lili mengubah rencananya jualan ikan matang karena Ibu Lili memiliki kemampuan masak, karena kan dia sering tuh ikut-ikutan catering untuk di tetangganya acara nikahan atau apa gitu. Nah, membeli ikan di sore hari menjadi pilihan yang tepat untuk Bu Lili karena ikan di sore hari tadi kan dijual lebih murah, malah setengah harga. Namun di situ Bu Lili mempunyai kekurangan modal sehingga variasi masakan akan lebih minim dibandingkan dengan modal yang gede. Seperti itu mungkin ya ibu-ibu. Nah, dari informasi yang dikumpulkan Ibu Lili sangat berguna untuk menilai usahanya. Ibu Lili bisa mengamati kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada.